Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku pejuang peradaban, anak-anakku pejuang adab yang ustazah sayangi karena Allah. Kaifa halukunna? Semoga Allah selalu karuniakan kepada kita, keluarga kita, saudara kita, kesehatan, waktu luang, waktu yang barokah, waktu yang hanya digunakan untuk suatu ketaatan kepada Rabb-Nya. Segala puji hanya milik Allah yang telah menundukkan langit dan bumi ini untuk hamba-hambanya. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengaruniakan kita orang tua yang salih, salihah, saudara-saudara seiman yang pandai dalam nasihat menasihati. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan guru-guru kami yang selalu mengingatkan kami dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin cinta dan takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada guru kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah hingga hari kiamat. Alhamdulillah, anak-anakku santri kutab yang ustazah sayangi karena Allah. Alhamdulillah, materi
iman, insya Allah di tema yang pertama telah kita lalui, dan selanjutnya tugas kita adalah memurajaah. Selain memurajaah, semua ilmu-ilmu itu kita berusaha untuk menjadi amal agar menjadi manfaat untuk hidup kita, untuk diri kita, untuk akhirat kita. Amin. Dan anak-anakku, hari ini Ustazah akan memperkenalkan kalian suatu ilmu, dan ilmu dunia itu perlu untuk kita pelajari untuk kehidupan kita di dunia. Dan bukankah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, beliau juga seorang matematikawan, masya Allah. Dan bahkan Rasulullah mengatakan, Madinah adalah ilmuku dan Ali bin Abi Thalib adalah pintu. Alhamdulillah, pintunya ilmu. Dan anak-anakku, matematika itu bukan suatu yang menakutkan. Angka itu kita jadikan sebagai teman. Dan kalau kita mengenal matematika, mendengar kata matematika, selayaknya kita senang dengan itu, karena bagian-bagian dari kebahagiaan ada pada matematika. Contoh, hukum jual beli itu juga harus mengetahui tentang ilmu matematika. Tentang pembagian waris. Nah, suatu ketika nanti kalian akan diamanahi untuk menghitung-hitung jumlah waris yang harus diterima oleh ahli waris itu berapa, yang sebab dari harta yang ditinggalkan oleh seorang almarhum, seorang yang sudah meninggal, begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memfirmankan tentang ahli waris ini, dan agar kita untuk belajar untuk matematika, pecahan, juga persen, itu di surat An-Nisa ayat 11, mulai dari 11 sampai 14 insya Allah, kalau nggak salah ya. Itu kita ditunjukkan kepada suatu persoalan yang apabila itu benar, maka bahagialah seluruh anggota keluarga. Jadi untuk membahagiakan umat itu bisa salah satunya dengan cara matematika. Untuk pembagian yang seharusnya dibagi untuk si A, dibagi untuk si B, berapa yang harus dibagi kepada pewaris laki-laki, berapa yang harus diberikan kepada pewaris perempuan, maka kita harus paham, yaitu dengan melalui cara matematika atau cara berhitung. Ada salah satu ilmuwan, dan ini harus kita banggakan. Dia bernama Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Dia adalah seorang ilmuwan matematikawan yang mengenalkan atau menemukan angka-angka aljabar. Nah, angka-angka aljabar seperti hurufnya, seperti angkanya, penulisannya, begitu. Beliau adalah seorang matematikawan, dan kita tidak boleh kalah dari beliau-beliau ini ya. Allah menganjurkan kita untuk belajar. Allah juga menurunkan ayat-ayatnya dengan matematika, masya Allah. Allah juga menganjurkan kita belajar matematika di surat An-Nisa dan surat-surat yang lain. Itu tandanya kita harus senang dengan perhitungan, dengan matematika. Jual beli, Rasulullah juga dulu selalu untung dalam perdagangannya, masya Allah. Berarti beliau juga menimbang-nimbang masalah hitungan. Aku harus beli barang ini berapa, aku harus jual berapa, bagaimana supaya untung, gitu ya, masya Allah. Maka dari itu, sekarang Ustazah akan memperkenalkan kalian tentang konversi satuan luas, segitiga, dan jajar genjang. Tapi untuk sementara Ustazah akan memperkenalkan pokok dasar konversi hitungan luas dulu. Baru setelah itu nanti kita akan belajar hitung berhitung ya. Masya Allah. Sekarang ikutin Ustazah ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, sekarang Ustazah perlihatkan kalian konversi satuan luasnya. Ustazah membuat tangga-tangga seperti ini. Ustazah membuat tangga-tangga seperti ini, kilometer persegi, yang bawahnya hektometer persegi. Hektometer persegi atau tulisannya HM itu sama dengan hektar, karena masyarakat kita lebih mengenal hektar daripada hektometer. Kemudian diameter disebut dengan dekameter persegi, M meter persegi, dm desimeter persegi, cm sentimeter persegi, mm milimeter persegi. Lah, setiap pengerjaan apabila tangganya turun, maka itu harus dikalikan 100 setiap tangga. Setiap tangga ke atas, setiap satu tangganya itu harus dibagi dengan 100. Contoh ya, Ustazah membuat soal 1 km persegi. 1 km persegi, Umi kelihatan 1 km persegi menjadi hektometer persegi. Dia kita lihat hektometer persegi, kilometer persegi ke hektometer persegi itu berapa tangga? Ada satu kali turun naik tangga. Jadi 1 kali 100, karena setiap naik turun tangga itu adalah 100, atau turun tangga itu naik 100 sama dengan 100 hektometer. Nah, ini adalah jawabannya. Langsung saja di soal kedua, 2 hektometer persegi sama dengan berapa meter persegi? Kita lihat hektometer ke meter. Dia turun berapa tangga? 1, 2. Karena turun 2 tangga berarti harus dikalikan 10.000 karena nolnya 4. Maka langsung saja 2, nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Setiap angka kita hitung dari belakang ada 3, kita kasih titik biar kita bisa membaca 1, 2, 3. Di sini ada titiknya. Berarti berapa? 20.000 meter, begitu ya. Kemudian soal yang ketiga ada 124 cm persegi sama dengan berapa desimeter? Sentimeter itu ke desimeter itu naik berapa? 1 tangga. Berarti dia harus dibagi 100. Kita langsung tulis 1, 2, 4. Karena naik 100 ada 0 berapa? Ada 0, 2. Kita hitung mulai dari belakang. 1, 2. Setelah itu kita kasih koma. Begitu ya. Nah, untuk selanjutnya hanya Ustazah kasih soal nanti di DWA. Untuk sementara pembelajarannya Ustazah hanya sampai sini saja. Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.